Betapa seramnya penglaris tali pocong. Kejadian ini terjadi oleh Wulan yang mendapatkan warisan mendiang neneknya dan mengakibatkan keluarganya hancur berantakan. Orang tuanya bercerai dan adiknya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Di tahun 2019 adalah tahun yang kelam bagi Wulan dan keluarga. Nenek yang dikasihinya meninggal dunia saat berusia 84 tahun. Sebelum meninggal, neneknya menitipkan wasiat kepada ayahnya berupa sebuah kalung berbentuk rantai emas dan bandulnya berwarna hijau dengan ukuran sebesar biji salak. Selain itu, ia juga berpesan agar setiap hari Senin Pon, ayah Wulan harus menyiapkan 2 kantong bunga 7 rupa dan 1 kantong telon, 7 lilin, 3 ekor ayam cemani, dan kain hitam yang lebarnya seluas salah satu kamar rumah Wulan. Bahkan kamar tersebut harus kosong dan saat ritual hanya menggunakan lilin. Karena merasa janggal dengan pesan nenek, Wulan meminta ayahnya untuk gak mengikuti permintaan terakhirnya. Namun ayahnya menolak permintaan Wulan karena menurutnya itu adalah sebuah amanat neneknya yang harus dipatuhi. Selain itu, ayahnya takut kalau gak memenuhi permintaan itu, dikhawatirkan Wulan akan dijadikan sasaran tumbal. Mendengar hal itu, Wulan semakin bingung dan gak mengerti maksud percakapan ayahnya. Saat menghadiri proses pemakaman nenek, banyak kejadian di luar akal sehat, seperti tubuh nenek yang sudah mati, tetapi jika dipegang, masih terasa panas. Muncul nanah di sekujur tubuh nenek, serta bau busuk yang cukup menyengat. Gak hanya itu aja, saat tubuh nenek diangkat, para petugas merasa gak kuat karena terasa berat. Sesampainya di makam nenek, banyak sekali ditemukan ular di dalam liang lahat. Walaupun ular itu udah dikeluarkan, tetap aja ular-ular itu muncul kembali di liang lahat. Namun syukurnya prosesi pemakaman nenek Wulan bisa berjalan dengan lancar. 7 hari setelah kematian neneknya, ayah Wulan mulai bersikap aneh, seperti mulai meninggalkan sholat, gak suka menonton acara TV religi, dan menghindari yang berkaitan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, ayah Wulan semakin rutin menjalankan ritual sesuai yang diajarkan mendiang nenek Wulan. Hingga suatu malam, tepat hari Senin Pon, ayah Wulan kebetulan belum menjalankan ritual. Anehnya, hawa rumah yang awalnya sejuk mendadak panas. Saat tengah malam, banyak sekali pocong muncul di setiap sudut rumah Wulan. Mereka muncul dengan wajahnya yang hangus dan hancur, serta mengeluarkan bau busuk. Adik Wulan bernama Rita saat itu melihat sosok makhluk itu, langsung menangis ketakutan sambil memeluk Wulan. Ketika menjelang subuh, seluruh makhluk tak kasat mata baru menghilang dari rumah Wulan. Pada hari berikutnya, ayah Wulan sering banget pergi dan baru kembali ke rumah setelah 3 hari berlalu. Anehnya, setiap pulang, ayah Wulan selalu membawa uang yang sangat banyak. Saking banyaknya, lemari Wulan penuh dengan uang. Melihat hal itu, Wulan menyarankan ayahnya untuk menaruh uangnya di bank. Namun ayahnya membalas kalau uang yang dibawa tidak bisa ditaruh di bank. Wulan merasa aneh dengan jawaban ayahnya, namun memilih untuk diam dan gak menanggapi dengan serius perkataan ayahnya. Gak terasa waktu berjalan udah 3 bulan. Ayah Wulan menjalankan ritual dengan rutin. Namun ayahnya pernah berpesan kepada Wulan agar pulang di bawah jam 7, karena jam segitu lampu rumah udah dipadamkan. Kebetulan suatu hari Wulan pulang ke rumah jam 9 malam karena lembur bekerja. Sampai di depan pagar rumah, ia kaget karena melihat sosok pocong yang menatap dirinya di depan pagar rumah. Karena takut masuk, Wulan langsung kabur dari rumahnya sambil membawa motor dan menuju ke tempat kos temannya. Selama perjalanan ke kos temannya, Wulan merasa ada hal yang aneh karena tiba-tiba bangku belakang motor terasa berat. Karena masih dalam kondisi takut, Wulan gak menengok dan terus ngebut. Sampai di kos temannya, Wulan menerima pesan singkat dari adiknya bernama Rita. Di dalam pesannya, Rita merasa takut dan gak bisa tidur karena terganggu dengan suara-suara pocong. Parahnya, suara itu terdengar seperti mengajak Rita agar mau bersamanya ke alam mereka. Karena kasihan, Wulan menemani adiknya dengan bertelepon hingga adiknya bisa tertidur pulas di rumah. Wulan merasa aneh dengan kejadian selama ini di rumahnya.
setelah ayahnya menjalani ritual itu. Ayahnya pun pernah berpesan kalau ritual yang dia jalankan harus terus berjalan hingga 7 turunan. Suatu hari Wulan penasaran nih, lalu masuk ke dalam ruang tempat ritual ayahnya. Ia kaget karena melihat foto adiknya Rita berada di piring sesajen dan ditindih dengan sebuah keris yang berbalut darah kental. Karena heran, ia tanya kepada ibunya dengan apa yang sedang ayahnya lakukan pada ritual itu. Ibunya menceritakan kalau ritual ini awalnya dari sang kakek Wulan. Ia adalah seorang pedagang bakso terkenal dan disegani di desanya. Kakeknya bisa menjadi tajir karena telah melakukan pesugihan dengan menggunakan tali pocong sebagai penglaris. Tali pocong itu ditemukan saat berada di tanah rumah kakek, yang konon bekas tempat tinggal para dukun. Konon rumah itu adalah tempat kediaman dukun yang memiliki ilmu hitam dan terkenal di desa tersebut. Namun dukun itu tewas setelah membantu seseorang menyantet anak Pak Kades hingga tewas. Karena ketahuan warga, dukun itu dibunuh dan dibakar, lalu dikubur warga di samping rumah dukun. Nah, di sela-sela kesibukan gua dalam membuat konten horor, biasanya gua menyempatkan diri untuk merawat kulit wajah dengan serum 5% niacinamide sabi dari Something yang ngebantu untuk memperbaiki tekstur kulit, terutama untuk skin barrier gua yang udah rusak serta menyamarkan noda hitam. Jadi gua rekomendasin banget ya buat kalian. Di part terakhir